banyak sekali kita melihat teman-teman yang biasa saja, nilainya biasa saja, tapi jujur, itu sekarang yang sukses daripada yang nilainya bagus tapi tidak jujur, suka mencontek, suka. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini akan membahas tentang adab-adab menuntut ilmu. Nah, jadi supaya pembicaraan kita ini bisa dipertanggungjawabkan, saya akan merujuk ke suatu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Peringatan untuk as-sami' artinya yang mendengarkan, dan al-mutakallim yang berbicara, agar kita setiap kita mendengar, ketika kita mau belajar, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita ingatkan. Begitupun juga al-mutakallim, ketika suatu saat nanti adik-adik akan menjadi guru, akan menjadi ustaz, akan menjadi penceramah, akan mengajarkan orang-orang lain, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan agar ilmu yang disampaikan itu adalah ilmu yang benar-benar sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi judulnya adalah Tadhkiratu As-Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alimi wal Muta'allim. Yang punya karya adalah Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Imam Badruddin Ibnu Jamaah. Nah, di dalam kitabnya ini beliau sesuai dengan judulnya, itu pertama-tama mengulas apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan oleh para guru atau orang-orang alim. Itu di bab yang pertama. Tapi sekarang yang terpenting adalah di bab keduanya, yaitu fi adabi al-muta'allim, adab-adab pelajar atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan di situ beliau bagi menjadi 3 pasal. Pasal yang pertama adalah seorang pelajar itu perlu memerhatikan adab-adab untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, adab-adab kepada para gurunya. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab kepada para temannya dan juga kepada kitab-kitabnya. Seorang penuntut ilmu itu akan berinteraksi sehari-harinya dengan buku-buku. Nah, buku-buku itu adalah bukan benda-benda sembarangan, tapi melainkan benda-benda yang perlu kita berikan takzim, perlu kita berikan khidmah atau penghormatan yang layak untuknya. Untuk waktu yang singkat ini, kita hanya akan membahas adab-adab pelajar untuk dirinya sendiri saja. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa adab-adab yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu untuk dirinya sendiri itu ada 10 hal. Ada berapa? 10. Yang pertama adalah an yutahhir qalbahu min kulli gishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin. Nah, sekarang teman-teman sudah memasuki babak baru. Yang kemarin di sekolah menengah atau MTS, sekarang sudah masuk sekolah menengah pertama kemarin, sekarang sudah masuk ke sekolah menengah atas, sudah masuk ke madrasah aliyah. Nah, marilah adik-adik semua kita memperbaiki niat kita. Itulah hal yang pertama, yaitu memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati agar jangan sampai ada penyakit-penyakit hati seperti dengki, kemudian hasad, kemudian akidah yang merusak, kemudian begitupun juga su'u khuluq, akhlak-akhlak yang rusak. Marilah apa yang kemarin sudah ada di masa lalu kita, ketika teman-teman masih pertama-tama kali puber, mungkin susah untuk mengontrol dirinya, sekarang mulai evaluasi diri agar apa akhlak-akhlak buruk atau perilaku-perilaku buruk yang sudah tertanam dalam diri adik-adik semua ketika MTS kemarin, mari buang jauh-jauh ya. Itulah adab yang pertama untuk perlu kita perhatikan atau perlu kita junjung tinggi. Agar apa? Liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifzihi wa littila' ala daqaiqi ma'anihi wa haqaiqi gawamidhihi. Karena yang akan menjadi penampung, akan menjadi wadah untuk menerima ilmu itu adalah apa? Adalah hati. Maka perlu kita bersihkan hati kita.
Hatilah yang akan menerima ilmu, hatilah yang akan menghafal ilmu, hatilah yang akan menyelami kedalaman ilmu. Tapi hati kita bisa sholat itu dengan menuntut ilmu. Nah, sebagaimana ketika kita mau sholat fisik, apa yang kita lakukan? Berwudu, ya, mensucikan diri baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, begitupun ketika kita mau sholat, menyolatkan hati kita, mensolatkan sir kita, maka kita perlu juga untuk mensucikan hati kita daripada hadas-hadas atau khobath yang berupa tadi, yang berupa gish, rasa suka gish itu rasa suka mengelabui. Misalnya gish itu kalau dalam bahasa Arabnya itu diartikan mencontek lah ya. Nah, jadi teman-teman kemarin-kemarin ketika ujian mungkin ya sering mau mencontek, sering mau open book. Nah, sekarang kebiasaan-kebiasaan suka tidak jujur seperti itu dibuang jauh-jauh. Walaupun tidak ada pengawas, ya, yakinlah bahwa ada selalu Allah SWT yang memuraqabah, yang ada malaikat raqib dan atid yang selalu ada di samping kita. Karena banyak sekali teman-teman kita melihat, saya sebagai senior teman-teman yang sudah merasakan perjalanan menuntut ilmu, kita memerhatikan teman-teman di samping kita, ya. Banyak sekali kita melihat teman-teman yang biasa saja, nilainya biasa saja, tapi jujur, itu sekarang yang sukses daripada yang nilainya bagus tapi tidak jujur, suka mencontek, suka melakukan jalur-jalur tikus seperti itulah ya. Nah, jadi penyakit-penyakit hati seperti itu dibuang jauh-jauh. Bagaimana agar teman-teman, adik-adik semua menanamkan sifat kejujuran, sifat amanah dalam diri adik-adik semua. Nah, jadi seperti itu, sebagaimana kita mau sholat fisik perlu berwudu, mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar, begitu pun juga ketika kita mau sholat hati, yaitu menuntut ilmu, perlu juga kita menyucikan hati kita daripada hadas-hadas yang berupa penyakit hati seperti yang sudah kita sebut tadi. Melakukan prosedur-prosedur yang tadi, maka akan semakin mudah. Padahal kita kan sama-sama diberikan hati, sama-sama diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa kita melihat ada seseorang siswa yang lebih maju, lebih cepat memahami daripada siswa lainnya? Nah, salah satu daripada faktor bagaimana satu siswa itu lebih cepat memahami, lebih cepat menerima pelajaran dari gurunya itu adalah karena dia itu lebih suci hatinya, lebih bersih hatinya, tidak ada rasa-rasa ingin sikut menyikut, ingin menjatuhkan dengan teman lainnya. Karena sabda Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwa dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Segumpal daging saja, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Maka apa segumpal daging itu? Ala hiyal qalb. Ingat bahwa segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Kemudian yang kedua, husnul niyyah fi talabil ilmi, yaitu menyusun niat yang baik untuk menuntut ilmu. Apa saja bentuk niat-niat baik dalam menuntut ilmu? Di antaranya adalah an yaqsid bihi wajh Allah. Tentu yang pertama dan utama adalah mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-amal bihi. Kita belajar, teman-teman datang dari jauh-jauh, ada yang dari luar kampung, ada yang dari luar daerah, jauh-jauh datang ke Kemangkaran ini, jangan sampai tidak benar niatnya. Agar apa? Agar belajar di sini itu adalah untuk nanti dengan ilmu itu kita bisa mengamalkan. Bagaimana agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan tuntunan. Ya. Bagaimana kita nanti akan berhaji, sholat, berzakat, berpuasa, apabila tidak sesuai dengan tuntunan, maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ya'mal bighairi ilmin fa a'maluhu mardudah la tuqbalu. Nah, itu dalam Zubat ya. Setiap orang-orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu akan tertolak, tidak diterima. Ihya syariah, dan juga menghidupkan syariat. Sekarang kita melihat
geliat syariat atau semangat orang-orang menegakkan syariat di tengah-tengah kita ini semakin pudar. Nah, kita sebagai generasi muslim itu menuntut ilmu agar syiar-syiar Islam atau syariat-syariat itu semakin hidup kembali, semakin dimunculkan kembali. Bagaimana sekarang ketika orang menyebut syariat itu, orang-orang kebanyakan awam ya. Bahkan hal-hal yang mendasar pun dalam syariat itu banyak orang-orang yang tidak tahu, kurang ilmunya. Nah, oleh karena itu kita hadir ingin berpartisipasi dengan menuntut ilmu, dengan belajar di Madrasah Aliyah ini untuk menghidupkan syariat itu lagi. Wa tanwir qalbihi, dan juga untuk menerangi hati. Hati kita itu bisa gelap karena kebodohan. Maka kita menuntut ilmu untuk menerangi hati kita. Wa tahliyati batinihi, dan menghias batin kita. Jadi jangan sampai kita hanya memerhatikan perhiasan fisik kita, yaitu dengan skincare, kemudian membeli outfit yang bagus, tapi kita lengah untuk menghias batin kita. Bagaimana caranya menghias batin kita? Yaitu dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ihi, dan juga agar nanti ketika kita di hari kiamat, kita akan diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang baik akan mendapatkan al-husna. Apa arti al-husna? Surga. Wa ziyadah, apa artinya? Ziyadah itu kata mufassir adalah yang lebih indah, yang lebih manis daripada surga itu adalah berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada kelas-kelasnya. Nah, begitupun juga nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita akan diberikan kesempatan untuk berkumpul dengannya, tentunya kita tidak mau ketika berkumpul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu duduknya di belakang-belakang. Tapi kita ingin menjadi orang-orang yang paling dekat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga semakin manis kita menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kelas siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berdasarkan level keilmuannya. Nah, itulah diantara niat kita menuntut ilmu agar semakin dekat nanti kita ketika berkumpul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan Ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajatu syai'an asyadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu dengan seserius mungkin, seserius aku memperbaiki niatku. Nah, jadi niat ini bukan hal remeh-temeh ya, bukan hal sepele, akan tetapi sebagaimana kata Imam Sufyan Ats-Tsauri perlu kita merenung. Dan ats-tsalits, yang ketiga, an yubadira syababahu awqata umrihi ila tahsil, agar memanfaatkan, agar teman-teman itu ketika usianya masih muda itu gesit ya, gesit memanfaatkan usia mudanya itu, kemudian waktu-waktu emasnya di dalam umurnya ila tahsil, untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Wala yaktar bi khida'it taswifi wa ta'mil, jangan sampai dia itu tertipu daya dengan tipu daya. Apa arti at-taswif? At-taswif itu artinya menunda-nunda. Besoklah. Nanti aja saya rajin-rajin belajarnya ketika saya sudah menjadi mahasiswa. Nah, itu adalah bentuk daripada tipu daya setan ya. Jadi di antara cara ampuh setan itu menipu daya para penuntut ilmu dengan at-taswif, dengan membisikkan dia untuk menunda-nunda pekerjaannya. Udahlah, santai aja sekarang, besok kamu kerjakan. Kamu masih aliyah, nikmati aja masa aliyah kamu, main-main, motor-motoran, main bola. Nanti kamu serius ketika sudah menjadi mahasiswa. Nanti mahasiswa lagi dibisikkan lagi, ditaswif lagi, pakai saufa, sampai nanti dia itu sudah tua, nggak alim-alim, nggak belajar-belajar. Nanti ketika sudah tua, nggak belajar-belajar, barulah menyesal. Adik-adik sekarang berada di usia emas ya. Ketika masih umur-umur teman-teman, kita diajak untuk menghafal Alfiyah Ibnu Malik, diajak untuk menghafal Matan Ajrumiyah. Nah, itu gampang. Padahal gampang kita hafal, tapi itulah kita diderita penyakit at-taswif. Ngapain saya ngapal-ngapal, teman-teman saya main-main yang sebaya saya. Nah, sekarang kita menyesal. Kenapa dulu tidak ketika
pikiran saya atau hafalan saya masih kuat, tidak saya manfaatkan untuk menghafal. Sedangkan sekarang tuntutan hidup sudah banyak, kita sudah dewasa, kemudian juga pikiran kita tidak sejernih ketika semasa adik-adik, ya. Wa yaqta ma yaqdiru alaihi minal alaiki asyagilah. Nah, hendaklah ketika teman-teman menjadi pelajar itu memutuskan kesibukan-kesibukan yang lain yang bisa menterbengkalaikan tugas-tugas menuntut ilmu. Nah, maka seringkali kita diwanti-wanti agar ketika masa belajar itu jangan dicampur-campur dengan bekerja misalnya, kemudian hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita. Wal awaiq al-maniyah an tamamil talab wa badal ijtihad wa quwwatil jiddi fi tahsil. Jadi bagaimana caranya agar semua tenaga adik-adik semua itu dikerahkan untuk belajar, ya. Belajar di jam-jam reguler, kemudian ketika pulang juga istirahat sebentar, ya. Bahkan nanti akan dikatakan di sini tidur itu dikurangi, ya. Jangan sampai thalibul ilmi itu tidur lebih dari 8 jam sehari. Nah, jadi nanti carilah ekstra kurikuler. Terpenting yang sekarang itu adalah belajar bahasa asing, adik-adik, ya. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Itulah sekarang yang akan menjadi jalan, nanti akan menjadi jalan pembuka bagi adik-adik agar diterima di perguruan tinggi top, ya, baik di dalam ataupun di luar negeri. Itu menjadi PR masing-masing. Silakan nanti mudah-mudahan juga Madrasah Aliyah di sini bisa memfasilitasi, ya, kursus-kursus. Kalau tidak ada, nanti bisa teman-teman cari di mana lah, di Aikmal atau di Slong. Jadi isi waktu-waktu sorenya juga untuk ekstrakurikuler itu. Karena saat ini teman-teman tidak terikat dengan banyak tuntutan. Ketika belajar itu dianjurkan untuk at-tagarrub, agar merantau untuk menuntut ilmu. Karena ketika dia ada di kampungnya, otomatis nanti ada orang yang begawe, otomatis dia harus ikut tebok nyiur, ya. Kemudian ikut untuk mempersiapkan roh-roh itulah, ya. Jadi ketika dikirim misalnya dari Lombok ke Jawa, nanti dia tidak akan tertuntut dengan urusan-urusan kemasyarakatan. Di annal fikrata, nah begitupun juga adik-adik kalau bisa nanti kalau pengen fokus, masuklah asrama, ya. Asrama putra. Mungkin kemarin-kemarin belum ada program-program yang bagus, tapi insya Allah besok-besok ini kita sedang memikirkan bagaimana nanti menghadirkan pengasuh yang bagus, kemudian juga program-program yang bisa membangun. Nah, di sini ada perkataan bagus dari Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan la yunalu hadzal ilm illa man aqala dukana. Tidak akan mendapatkan ilmu ini kecuali orang-orang yang punya toko, ditutup dulu tokonya kalau dia mau belajar. Wa kharraba bustanah, punya sawah, dijual dulu sawahnya baru dia belajar. Wahajara ikhwanah, dan juga meninggalkan keluarganya. Wa mata aqrabu ahlihi falam yashhad janazatah. Ini agak berlebih-lebihan, tapi ini terjadi pada para ulama, ya. Bahkan ketika kerabatnya meninggal tidak ikut hadir melayat karena dia lebih memprioritaskan ilmu. Nah, ini memang jadikanlah sebagai simbol. Artinya apapun yang bisa mengalihkan kita daripada fokus menuntut ilmu itu adalah nomor kesekian. Tetaplah yang menjadi prioritas itu adalah menuntut ilmu. Sekarang yang keempat, an yaqna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasira. Jadi juga jangan terlalu banyak jajan, ya. Nah, sekarang yang kita lihat pada anak-anak muda sekarang itu yang banyak menghabiskan waktu itu adalah kulineran, ya. Hunting-hunting makanan. Sekarang ada mie ayam baru buka tuh, ayo kita ke sana. Ada es campur terkenal viral, ayo kita ke sana. Nah, itulah yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari oleh Imam Badruddin Ibnu Jamaah yang visioner agar para penuntut ilmu itu mencukupkan diri dengan al-qut atau makanan pokok saja, ya. Walaupun yang lain-lain itu gampang untuk didapatkan, walaupun teman-teman dikasih uang jajan banyak oleh orang tuanya, bagaimana caranya saya menghabiskan uang jajan ini kalau saya tidak jajan, ya? Nah, jadi dikumpulkan itu uang jajannya digunakan untuk keperluan-keperluan menuntut ilmu, seperti membeli buku. Sekarang sudah banyak PDF dicetak saja, ya.
Begitupun juga untuk libas, untuk pakaian. Jadi teman ketika menuntut ilmu itu nggak apa-apa, ya, cukup 1 atau 2 helai pakaian saja, walaupun lusuh, ya. Dan inilah ciri khas santri, yaitu tidak perlu bermewah-mewah dalam pakaian. Fabis sabri ala dzikil aishi, dengan kesabaran menghadapi kesempitannya kehidupan, yunalu sa'atal ilmi. Dengan demikianlah kita akan mendapatkan keluasan ilmu. Jangan sampai kita itu overthinking, ya. Nanti saya kalau begini-begini terus menjadi santri, saya mau jadi apa gitu kan. Nah, itu adalah sifat-sifat overthinking yang juga bisa mengalihkan fokus kita daripada menuntut ilmu. Qala Syafi'i la yatlubu ahadun hadzal ilmu bil mulki wa 'izzin nafsi fayuflih. Berkata Imam Syafi'i, tidaklah seseorang menuntut ilmu ini dengan kerajaan ataupun dengan kesombongan, artinya merasa dirinya itu tinggi karena banyak hartanya lalu dia bisa sukses. Tidak bisa seperti itu. Walakin man talabahu bidzulli nafsi, orang yang bisa sukses menuntut ilmu itu adalah yang menuntut ilmu dengan merasa dirinya itu miskin. Wadhiqil 'aishi, merasa diri kehidupannya itu sempit. Wa khidmatil ulama aflah, dengan demikian dia itu menyibukkan dirinya untuk berkhidmat kepada para ulama, orang-orang alim, maka dia itu akan beruntung. Nah, inilah sekarang yang jarang kami saksikan daripada thalibul ilmi, yaitu khidmah kepada para ulama. Kalau dulu sering kita saksikan, ya, di sini ada tuan guru banyak sekali yang berebutan untuk berkhidmah kepada beliau, menemani beliau pengajian, kemudian juga bahkan kadang-kadang santri-santri dulu seperti Bapak Ustadz ini, nah itu beliau kadang-kadang bantu untuk nyuci pakaian, ya. Makanya sekarang beliau Masya Allah kan, dan cuci mobil dan lain-lain. Dan sekarang ini jarang kita lihat daripada santri-santri zaman sekarang. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau ingin sukses untuk menuntut ilmu, hinakanlah diri, miskinkanlah diri Anda, kemudian berkhidmahlah kepada para ulama. Terakhir yang kelima, al-khamis, yang kelima, an yaqsima awqat lailihi wa naharihi wa yaqtanim ma baqiya min umrihi, agar dia pelajar itu bisa memanage waktunya, apa yang dilakukan di malam hari dan apa yang dilakukan di siang hari. Fa inna baqiyatal umri la qimata lahu wa ajwadul, jadi dia fokus dengan apa yang dia hadapi hari ini. Jangan fokus dengan besok, ya. Besok saya lakukan ini. Jadi anggap saja baqiyatal umri la qimata lahu. Anggap saja besok lusa itu tidak ada. Apa yang bisa dilakukan sekarang lakukan. Wajwadul awqati lil hifzi. Nah, perhatikan cara membagi-bagi waktu bagi penuntut ilmu. Waktu terbaik untuk menghafal adalah al-ashar, waktu sahur. Artinya beberapa, mungkin 1 jam sebelum subuh, ya. Jadi teman-teman ketika menjadi di marhalah atau fase menuntut ilmu, teman-teman itu harus rajin bangun tahajud, ya. Biasakan dirinya. Dan setelah bangun tahajud cukup 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, setelahnya itu adalah belajar. Dan digunakan untuk apa? Waktu itu digunakan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan, menghafal, kalau misalnya concernnya itu di sains aja, hafallah tabel periodik atau apa-apa gitu, ya. Nah, walil bahfi al-abkar, dan juga sedangkan di waktu setelah subuh itu adalah waktu untuk baca tapi baca skimming istilahnya, baca asal random lah, baca cepat. Artinya supaya sekedar teman-teman itu tahu bahwa oh di sini loh letaknya, di buku ini ada informasi penting ini, di halaman ini. Nah, itu sekedar untuk baca skimming, ya. Kemudian walil kitabati wasfun nahar. Nah, untuk menulis, kalau teman-teman mau menjadi penulis, saat terbaik untuk menulis itu adalah di tengah-tengah hari, di siang hari. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lail. Nah, sedangkan waktu untuk mutala'ah, mudzakarah itu adalah di waktu malam. Jadi sebelum tidur itu belajar untuk memahami pelajaran, untuk membaca, untuk dipahami. Itu yang dimaksud dengan mutala'ah dan mudzakarah. Jadi waktu sahur itu adalah waktu untuk menghafal. Waktu setelah subuh itu baca skimming, tidak perlu paham, artinya sekedar hanya untuk tahu saja di mana posisinya.
Kemudian waktu terbaik untuk menulis adalah di siang atau sampai sore, intinya sore, siang sampai sore lah. Kemudian untuk malamnya itu adalah waktu untuk mudzakarah, baca untuk dipahami bacaannya. Dan cari juga waktu-waktu ketika lapar ya. Nah, katanya di sini waktu ketika lapar itu lebih bermanfaat daripada waktu ketika kita kenyang. Wa ajwadu amakinil hifzi al-ghuraf, dan tempat terbaik untuk menghafal itu adalah di dalam kamar, artinya di dalam ruangan. Suara-suara berisik jauhi untuk menghafal. Jadi bukanlah tempat menghafal yang baik itu di taman-taman ya, yang dekat dengan pepohonan, yang dekat dengan al-khudrah, hal-hal yang hijau. Nah, itu mungkin sangkaan kita, ayo saya ke taman lah untuk menghafal di sana. Nah, ternyata di sini dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tadi itu tidak baik untuk menghafal di taman. Nah, itulah karena waktu adik-adik semua. Nanti mudah-mudahan jika ada kesempatan kita akan lanjutkan bacaan kitab ini setiap pagi mungkin ya, sebelum ketika jam-jam imsak. Nah, ini kita cukup spill saja dulu 5 adab-adab yang perlu diketahui oleh para penuntut ilmu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Ustadz.